Sebenarnya bukan saya terlalu fanatik sih ya kepada Pak Jokowi, tetapi memang kalian sendiri yang terlalu benci terhadap Pak Jokowi, ya sih. Yang dibuat oleh Pak Jokowi, ya akhirnya salah semua. Sekali lagi bukan saya yang terlalu fanatik, tetapi kalian yang terlalu benci terhadap Pak Jokowi merasa. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi di akhir-akhir ini ya, terkait dengan beberapa isu yang menimpa Pak Jokowi dan juga menimpa kepada lawan-lawan politik Pak Jokowi, ini sudah sebenarnya terang benderang, sudah ya terlihat dengan jelas ya siapa yang sebenarnya yang bermain di balik layar pemirsa. Ya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto ya, yang kata juga Pak Jokowi yang melemahkan KPK, bukan ya yang lain katakanlah, bukan PDIP, bukan DPR, tetapi memang ada permintaan khusus dari Pak Jokowi untuk melemahkan KPK ya kan, biar negara ini ya gampang dikorupsi katakanlah. Padahal di sini sebenarnya juga masih ada saksi hidup dan saksi mata dan juga orang KPK sendiri yang memang merasakan bahwa itu bukan Pak Jokowi. Dan coba kita simak dulu Mirza. Bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi undang-undang KPK. Ya, itu Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup Ya. ketika terjadinya revisi undang-undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Oke. Kalau misalnya Pak Jokowi terlibat, memang dari dulu kita mendemo kan salah satunya Presiden Jokowi saat itu karena mengeluarkan supres yang akhirnya digunakan oleh DPR, yang kita tahu DPR semua kompak loh, mau oposisi mau koalisi semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan, seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya, undang-undang 19 tahun 2019. Sebenarnya simpel saja sih, relawan Pak Jokowi ya menyikapi pernyataan Hasto yang katanya Pak Jokowi itu melawan KPK dan memuluskan rencana ambisinya terhadap kekuasaan. Sebenarnya simpel saja dari orang-orang pendukung Pak Jokowi, cuma hanya meminta bukti, tidak ada lain. Ya, cuma hanya meminta bukti. Ya bukti sesuai dengan tuduhannya katakanlah. Kalau memang ada bukti, kita pun sebagai aktivis anti korupsi sangat senang sekali ya ketika memang ada bukti yang ada bahwa Hasto mempunyai bukti terkait adanya keterlibatan Pak Jokowi maupun keluarganya terkait kasus korupsi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya kan dari pihak Hasto sendiri sudah menyampaikan sebelum-sebelumnya ya bahwa ada bukti, ada video dan lain sebagainya, bahkan dokumen di Rusia. Tapi sampai saat ini kita belum melihat dokumen tersebut. Ini kan dia sudah ditahan ya. Artinya seharusnya kalau memang ada, sekali lagi kalau memang ada, dia harusnya nothing tulus ya menyampaikan. Ini Sekjen PDI Perjuangan ya. Whatever. Mau sekjen kita lihat ini adalah personalnya, bukan jabatannya sekjen. Ya, personal dia. Bukan orang Kalau sembarang. dia mengatakan Pak Novel Baswedan, saya punya bukti. Itu baru gentleman. Bukan orang sembarang loh yang menempati posisi jabatan Sekjen PDI Perjuangan seharusnya. Seharusnya begitu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan, gua punya bukti, saya punya bukti, buka aja. Jangan bermain sandiwara, bermain kayak drakor-drakor. Tapi menurut Anda ada nggak buktinya? Menurut Anda ada buktinya nggak? Saya katakan kalau ada bukti, ya itu buktinya sangat signifikan. Ya, kalau saya bilang Keluarkan. tidak ada, tidak ada signifikan. Anda mengatakan nggak ada. Tidak. Mungkin ya, gini, mungkin bukti-bukti dari OCCRP di copy dijadikan masukan situ. Karena begini simpel aja, pertanyaannya gampang. Kenapa dibawa ke Rusia? Kalau ini catatan dari Koni Bakri yang katanya ada dokumen skandal pejabat. Inilah menarik Bang Yadi, ya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena begini, itu kenapa dibawa ke Rusia? Bisa saja di situ ada catatan-catatan atau rahasia negara dibawa juga di sana. Ini kan dibuka. Dibuka semua nih sama notaris. Ya, si A, si B, si C. Ya kan? Satu. Yang kedua. Nggak, artinya apa? Berbahaya membawa Nggak dokumen. berbahaya dong kalau mau bawa ke Rusia. Kenapa nggak langsung aja bawa ke KPK? Nih, Jokowi dan keluarganya bermasalah. Ini Konkret ya, buktikan konkret sama di situ. ini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, ini
Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teorinya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Itu. Rais ini orangnya, iya kan? Banyak ngomong aja dia nih, ya kan? Amin Rais. Nah, jadi dia nggak pede karena waktu itu Partai PAN kecil suaranya. Oke. Jadi feeling saya dia nggak pede, maka dia perlu dukungan Gus Dur. Oke. Lalu dia ketemu sama Gus Dur. Gus Dur tidak datang dalam forum pagi hari itu. Nggak datang. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, ketemuin sama Amin Rais. Saya diceritain oleh teman-teman yang mendampingi. Nah, kan antara lain yang dampingi itu apa namanya, Fuad Bazir. Nah, jadi dia cerita bahwa dia ditunjuk oleh hasil rapat itu sebagai kandidat. Ya, kan? Tapi saya kan tidak bisa, katanya Gus Dur dulu gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya mesti Gus Dur ini yang lebih pantas, kira-kira gitu. Ya harapannya itu, jawabannya kira-kira gini, ya udah sampean aja, saya kan sakit. Nah kan gitu. Harapannya Amin Rais kira-kira jawab seperti itu. Iya. Ternyata jawabannya nggak begitu. Ya sudah kalau gitu, ya kan? Ya saya siap. Inilah di luar perkiraan Amin Rais, Prof. Udah kalau gitu ya. saya siap gitu loh. Nah, jadi ya, kira-kira salaman gitu loh. Begitu selesai. Amin Rais mau nggak mau harus. Karena dia udah ketua MPR. Oke. Sedangkan Gus Dur kan belum jadi apa-apa. Betul. Nah, dan sejak sebelumnya pun ada diskusi sama saya, sama Pak Ketua DPA waktu itu Pak Ahmad Tirto Sudiro. Ada juga Akbar Tanjung, Amin Rais, ada Malik Pajar, kami berembuk. Nah, Pak Amin Rais itu kepingin jadi ketua DPR. Jadi dia sebagai tokoh reformasi mau jadi ketua DPR. Akbar Tanjung bilang, oh nggak bisa, kan partai terbesar kan Golkar. Jadi ya Golkar ketua DPR gitu. Nah, maka komprominya itu Amin Rais jadi ketua MPR. Oke. Nah, jadi ada latar belakangnya sebelum itu, seminggu sebelumnya. Kenapa Amin bisa jadi ketua MPR? Ketua MPR. Nah, jadi kalau dia itu tokoh reformasi gitu ya. Bayangan saya dari awal. Ngapain jadi ketua MPR? Oh, udah jadi presiden dong. Targetnya itu? Iya, targetnya. Nah, caranya jadi calon presiden bagaimana? Jangan jadi ketua MPR. Misalnya biar Gus Dur jadi ketua MPR kalau dia politiknya canggih gitu. Coba kalau Gus Dur jadi ketua MPR, ketua DPR-nya Akbar, dia mau jadi apa? Jadi presiden. Bahkan bisa misalnya taktiknya kayak Gus Dur, ajak Megawati jadi wakil. Selesai urusan. Rekonsiliasi. Presidennya Amin Rais, wakilnya Megawati. Kira-kira untuk kepentingan bangsa mau. Gus Dur ketua MPR. Gus Dur ketua MPR. Ketua umum PBNU. Tapi itu tidak terjadi karena Amin Rais ya kan ngotot mau jadi ketua DPR, tapi alternatifnya karena Akbar nggak mau, ya udah jadi ketua MPR. Dan beliau mau. Mau. Nah, sesudah rapat dengan Pak Habibie itu, maka dia mau tidak mau harus konsultasi dengan Gus Dur yang belum jadi apa-apa. Yang ditawarin, ya ditanya, mestinya sampean ini begini. Ya sudah kalau begitu, oke saya siap. Iya. Dan itu tidak ada yang bisa nahan Gus Dur atau memberikan udah Gus kasih Amin Rais saja gitu kan? Nggak ada. Nah sesudah itu Gus Dur langsung minta waktu ketemu Megawati, nawarin Megawati jadi wakil. Cepat sekali selesai. Seperti ide Prof Jimli tadi kan? Akhirnya rekonsiliasi juga. Jadi wapres dia gitu. Dan akhirnya jadi presiden pula. Dia jadi presiden.
Prof, tapi kan gini, waktu itu kan Jadi itu buah dari kemarahan Pak Habibie itu. Iya. Itulah kira-kira. yang menolak untuk lanjut gitu ya. Yang menolak untuk lanjut. Iya. Dan itu diceritakan di bukunya Pak Habibie itu. Ada saya itu. Detik-detik yang menentukan itu ya Prof. Ini kan anak-anak sekarang malas baca buku Prof. Jadi kalau Prof Jimli yang cerita lebih enak dengarnya. Tapi kan gini Prof, orang sampai sekarang kan mengenal Pak Amin Rais itu kan tokoh reformasi. Iya. Orang yang punya keberanian di atas rata-rata manusia sangat Indonesia pemberani. pada masanya. Karena Iya. berani lawan Soeharto Sangat secara lantang. berani. Sangat berani. Tapi Hebat, kenapa hebat. untuk urusan gini gak berani Prof? Ya itu karena partainya ternyata sesudah pemilu kecil suaranya. Jadi nomor 1 Golkar, kedua PDIP, ketiga ya kan. Baru kayak enggak lupa saya nomor berapa itu tahun 99 itu. Kira-kira nomor 4 apa nomor 5 di bawah PKB. Iya, Gitu loh. iya. PAN di bawah PKB jauh. Nah, Betul, di bawah betul. P3 juga. Betul. Jadi karena partainya kecil, jadi dia kurang pede. Nah, itu sayangnya. Itulah padahal itu momentum yang tidak akan datang 2 kali Prof ya. Momentum. Atau misalnya, Gus, bagaimana saya nih mau siap menjadi capres? Bagaimana kalau sampean menggantikan saya jadi ketua MPR? Misalnya dia ngomong begitu. Dan secara konstitusional mungkin aja tuh, Prof. Mungkin. Bisa aja. Nah, jadi kalau dia jadi ketua MPR, ya kan? Dia jadi capres dong. Ini enggak, ngomongnya terlalu diplomatis. Iya kan? Ngomong sama buaya. Iya. Nah, itu kan Ditangkap lah. Iya, buaya darat sama buaya laut kalah sama Gus Dur. Iya. Dia buaya langit dia. Buaya langitan. Oh, ditangkap sama Gus Jago. Dur. Itulah ya. Kalau ada jokesnya gini Prof dari Gus Dur kemana-mana nih post factum setelah sekian tahun dia jadi presiden. Kalian itu jadi calon presiden ini modal ratusan miliar triliunan. Aku ini jadi presiden cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais katanya gitu. Bener. Jadi agak bener tuh ya. Iya. Gus Dur yang bilang tuh Prof. Iya. Nah, itu suka diulangin Inayah tuh itu tuh. Iya saya denger dari Inaya Prof. Makanya- Modal dengkul dan dengkulnya dengkul Amin Rais. Oh jadi cerita aslinya begitu. Iya. Iya Bener. benar. Tapi oke, ini masih seputar tahun Nah ini Gimana, Bro? Amin Rais memang waktu reformasi besar jasanya itu. Cuma ya slip karena partainya dapat kecil itu. Iya. Jadi kurang pede dia. Iya betul. Padahal dia kan jadi tokoh reformasi. Nah, biarin aja, nggak dapat jadi apa, ibaratnya nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Targetnya presiden. Iya, dan Iya kan? Gus Dur yang punya handicap secara fisik pun itu dianggap layak kan jadi presiden dan maksudnya bisa naik orang juga gitu. cari-cari alasan bahwa dia sehat, ya kan? Kan mestinya Gus Dur bilang, ya Pak Amin saya kan sakit, jadi sampean aja. Maunya ngomong begitu, ternyata enggak. Dalam keadaan sakit pun dia bilang, ditanya kemana kesehatannya? Ya saya ketemu dokter, katanya udah 10 hari udah sehat. Buaya langit loh Bro. Buaya langit dia. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.